Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam mengerjakan Excel modul 6, Determination of Material Handling Equipment Cost dan From to Chart. Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjelasan study case, lalu yang kedua itu ada perhitungan centroid, lalu yang ketiga ada perhitungan rektilinear, lalu yang keempat ada perhitungan material handling cost, dan yang terakhir itu ada from to chart. Berdasarkan langkah pengerjaan yang pertama, sekarang saya akan menjelaskan study case pada modul ini. Perusahaan PFT menggunakan troli sebagai material handling equipment atau alat bantu yang digunakan untuk perpindahan material dalam memproduksi Stirling, mulai dari gudang bahan baku utama, gudang bahan baku pendukung, lantai produksi, hingga pada tahap pengiriman. Pada modul 6 ini, kita akan menghitung berapa biaya material handling yang harus dikeluarkan pada kasus ini dalam memproduksi Stirling. Biaya depresiasi atau penyusutan MHE itu sebesar Rp247.200 dengan waktu kerja selama 20 hari per bulan, di mana terdiri dari 8 jam per hari. Selanjutnya diketahui juga biaya perawatan MHE sebesar Rp135.000 per tahun untuk mengganti satuan set roda troli. Dan juga diperlukan biaya untuk pelumas atau oli sebesar Rp30.800 per bulan. Untuk itu, kita akan membuat pola aliran menggunakan from to chart. Selanjutnya, kita dapat membuka sheet distance between facilities, di mana sheet ini digunakan untuk menghitung jarak antar fasilitas. Nah, pada sheet ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu seperti resume of initial layout, ada tabel centroid, ada tabel resume of MHE unit load chosen, dan ada tabel calculating distance. Nah, untuk tahap pertama, pada resume of initial layout, untuk mengisi initial dan facilities, kita bisa melihat pada sheet initial layout pada modul 5A. Nah, untuk kolom inisial dan facilities, kita bisa langsung link ke kolom inisial dan facilities-nya. Lalu tinggal di drag. Lalu, untuk mengisi X1 dan X2, Y1 dan Y2-nya, kita bisa melihat dari gambar layout yang telah kita buat tadi. Sebelumnya, pada mesin A, kita dapat melihatnya untuk koordinat X itu bisa dilihat dari garis horizontal, lalu untuk koordinat Y-nya itu bisa kita lihat nanti dari garis vertikalnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk mesin A sendiri, di mana X1-nya itu berada di meter 1, dan X2-nya itu berhenti di meter ke-8. Maka dapat kita tulis di sini untuk mesin A itu X1-nya 1 dan X2-nya itu berhenti di meter ke-8. Lalu untuk Y1 dan Y2-nya sendiri dapat kita lihat di mana mesin A itu Y1-nya berada pada titik 12 dan untuk Y2-nya sendiri itu berada pada titik 19. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Lalu untuk mesin B sama seperti tadi. Di sini dapat kita lihat untuk mesin B-nya sendiri,
Untuk X1-nya itu dimulai pada meter ke-8, dan untuk X2-nya sendiri itu berada pada meter ke-15. Dan untuk Y1 serta Y2-nya dapat dilihat di sini, di mana mesin B itu dimulai dari Y1-nya itu 12 dan Y2-nya itu berhenti di 19. Lalu dilakukan perhitungan dengan cara yang sama hingga semua fasilitas diketahui nilai X1, X2, Y1, serta Y2-nya. Lalu kita masuk ke tabel centroid, yang dimana untuk initial layout kita bisa langsung link dari yang sebelahnya saja. Lalu untuk tabel centroid ini, untuk mengisi kolom X dan Y-nya, di mana untuk mengisi X-nya sendiri itu dilakukan dengan rumus centroid X, yaitu X1 ditambah X2, lalu dibagi 2. Di sini bisa kita lakukan perhitungan dengan X1 ditambah X2, lalu dibagi 2. Maka didapatkan centroid X-nya itu 4,5, dan untuk mesin A nilai Y-nya sendiri itu yaitu Y1 ditambah Y2 dibagi 2 sama dengan yang B. Lalu dapat dilakukan perhitungan sama dengan sebelumnya untuk mendapatkan fasilitas yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada tabel resume of MHE unit load chosen. Lalu untuk mengisi tabel ini, kita dapat membuka sheet unit load yang terdapat pada modul 4A. Di mana kemudian kita bisa menyesuaikan dengan unit load yang terpilih pada masing-masing case. Di mana untuk case ini sendiri, unit load yang terpilih adalah 31. Sehingga tabel yang akan kita gunakan adalah MHE dengan unit load 31. Bisa kita link saja. Bisa kita drag seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung pada kolom calculating distance, di mana untuk kolom from to dan part name sendiri kita bisa melakukan link dengan pada sheet determine maksimum unit load yang terdapat pada modul 4A. Bisa kita link pada from to-nya, lalu bisa kita drag, lalu bisa kita tarik. Lalu
untuk menghitung nilai rectilinear distance-nya, itu dimana kita menggunakan rumus ABS. Rumus ABS atau absolut agar perhitungan jarak yang kita lakukan akan bernilai mutlak atau positif, di mana untuk rumusnya sendiri itu yaitu sama dengan ABS dalam kurung X from dikurang X2 lalu ditambah dengan ABS lalu yaitu dalam kurungnya Y from dikurang Y2. Nah, untuk receiving dan GBBU untuk cara pengerjaannya sendiri yaitu adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertamanya adalah ABS, lalu dari receiving ke GBBU. Maka untuk X-nya yaitu X from-nya yaitu receiving dan X2-nya itu GBBU. Kalau dalam kurung lalu ditambah dengan ABS, Y-nya dikurang dengan Y2. Lalu kita dapatkan di mana untuk baris berikutnya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu dari receiving ke GBBU. Nah, kemudian dapat kita kunci saja, bisa dengan menekan F4. Lalu bisa kita drag yang from to-nya yaitu receiving sampai dengan GBBU. Di sini ada receiving dan GBBP, maka kita dapat lakukan perhitungan sama seperti tadi, yaitu pada receiving dikurang dengan GBBP, lalu ditambah ABS, tambahkan dengan receiving dikurang dengan GBBP. Karena receiving dan GBBP-nya terdapat banyak aktivitas, maka kita dapat menguncinya sama seperti tadi. Lalu untuk GBBU dan A bisa dilakukan perhitungan dengan ABS. Tambah ABS, GBBU, kurangkan dengan A. Bisa kita kunci.
Lalu dilakukan perhitungan sama seperti di atas untuk mendapatkan from to yang aktivitas lainnya. Lalu kita masuk ke perhitungan total frekuensi, di mana untuk menghitung total frekuensi ini kita tinggal mengalihkan antara frekuensi dengan frekuensi MHE movement dengan MHE needed unit load-nya. Dan untuk nilai frekuensinya sendiri, kita bisa link dari sheet determinan unit load yang ada pada modul 5A, modul 4A. Lalu bisa kita drag ke bawah. Dan selanjutnya kita bisa mengalihkan dengan MHE needed unit load-nya, di mana dengan catatan untuk pengalihan MHE needed unit load ini kita kalikan dengan fasilitas from to kecuali dari area receiving dan area GBBP. Dan yang dikalikan dengan MHE needed unit load itu adalah from to untuk area GBBU dan workstation dengan workstation lainnya, atau bisa kita sesuaikan dengan resume dari of MHE unit load chosen-nya. Maka di sini bisa kita kalikan dari GBBU ke dengan 1 dikalikan dengan selanjutnya kita akan menghitung kolom dari travel distance of material handling, di mana untuk rumus pada kolom ini yaitu mengalihkan antara rectilinear distance tadi dikali dengan frekuensi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini dikali dengan frekuensi. Kita drag ke bawah. Lalu kita totalkan.
maka didapatkan nilai dari travel distance of material handlingnya itu sebesar 674. Nah, untuk sheet ini telah selesai dan jangan lupa untuk dilakukan analisis dari sheet distance between facilities ini. Selanjutnya, kita masuk ke sheet material handling cost. Pada sheet ini kita akan menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk perpindahan setiap MHE dari fasilitas satu ke fasilitas yang lainnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengisi tabel pada calculation of material handling equipment cost. Di sini untuk mendapatkan nilai depresiasi itu kita dapatkan dari sheet investment cost pada modul 4B teknik. Dapat kita link. Pada sheet investment cost modul 4B, di mana pada sheet ini sudah ada MHE yang kita gunakan. Kemudian terdapat nilai depresiasi di tahun pertama. Dan ini adalah nilai depresiasi yang akan kita gunakan. Lalu untuk working days dan working hour itu kita bisa dapatkan dari sheet routine sheet, di mana untuk working days-nya sendiri bisa kita bagi dengan 12. Lalu selanjutnya itu ada working hours per day, di mana untuk working hours per day itu bisa kita dapatkan dari routine sheet di bagian working hours yang bernilai 8 dengan 5. Lalu selanjutnya itu ada terdapat maintenance cost, di mana untuk jenis maintenance yang digunakan pada maintenance cost ini disesuaikan dengan jenis MHE yang digunakan. Jadi terserah ingin menggunakan maintenance apapun, dan untuk harga itu bisa dilihat dari internet, dan nanti sumbernya silakan simpan pada kolom source yang disediakan. Di sini untuk maintenance cost-nya sendiri itu terdiri dari satu set well trolley dan lubrikan, di mana pada case ini jenis maintenance yang digunakan ada pada penggantian roda troli, kemudian ada pelumasnya juga. Dan untuk penggantian troli ini diketahui per bulannya membutuhkan biaya 22.500, di mana diperoleh dari 135.000 biaya maintenance per tahunnya, yaitu penggantian roda troli yang digunakan setahun sekali. Dan berhubung yang diminta itu per bulan, maka dibagi dengan 12 dan dikali dengan 2 karena jumlah MHE yang dibutuhkan adalah 2. Untuk memastikan jumlah MHE yang dibutuhkan itu bisa dilihat pada sheet unit load, di mana dapat kita pastikan sesuai dengan MHE yang terpilih, unit load yang terpilih itu pada case ini adalah 31. Maka dapat kita lihat MHE yang dibutuhkan itu pada unit load 31 adalah 2. Lalu untuk pelumasnya sendiri, kita mengasumsikan untuk per bulannya itu dengan menggunakan 2 MHE itu hanya dibutuhkan 1 botol, maka didapatkan harga pelumasnya itu sebesar 30.800. Selanjutnya itu ada
electric cost. Dimana untuk electric cost sendiri apabila MHE yang digunakan tidak menggunakan listrik melainkan menggunakan bahan bakar, maka dapat diganti elektrik menjadi fuel cost. Nah, untuk rumus dari electric cost sendiri ini adalah watt per hour dibagi 1000, lalu dikali dengan duration of electricity consumption per day, lalu dikali dengan working days per month, lalu dikali dengan cost per kWh, dan dikali dengan amount of MHE. Nah, untuk duration of electricity consumption per day-nya ini sendiri merupakan berapa waktu yang dibutuhkan oleh suatu MHE dalam pemakaian listrik. Sebagai contoh, waktu charging yang dibutuhkan oleh suatu MHE adalah 8 jam. Maka untuk duration of electricity consumption per day-nya sendiri adalah 8. Lalu untuk fuel cost itu rumusnya sendiri adalah fuel cost per liter dikali dengan fuel consumption per day, lalu dikali dengan working days per month, lalu dikali dengan amount of MHE. Nah, untuk fuel consumption per day-nya itu berupa berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan oleh MHE, yang mana dapat dilihat dari referensi jurnal. Yang dimana referensi jurnalnya itu nanti bisa dimasukkan pada kolom search. Nah, pada kasus ini nilai electric cost-nya itu bernilai 0 karena MHE yang digunakan adalah troli dan tidak membutuhkan biaya listrik. Lalu kita lanjut ke operator cost. Di mana untuk operator cost ini sendiri bisa di-link pada support data kuantitatif pada modul 1. Mana dapat kita link pada supporting data kuantitatif. Kemudian kita bisa menggunakan nilai UMK yang terpilih dari lokasi yang terpilih. Di sini pada kasus ini nilai UMK yang terpilih adalah dari lokasi Kabupaten Bandung. Lalu nilai operator cost ini nantinya akan dikalikan dengan 2 karena menyesuaikan banyak MHE yang digunakan sebelumnya. Lalu kita masuk ke nilai depreciation, maintenance cost, electric cost, operator cost, dan total cost-nya. Di mana disesuaikan dengan rumus yang sudah ada. Dimasukkan sesuai rumus, maka didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu kita mencari untuk total distance, di mana total distance ini berasal dari total travel distance of material handling yang terdapat pada sheet distance between facilities yang sebelumnya sudah kita cari. Maka ini dapat kita link pada sheet ini, lalu dapatkan total distance-nya itu sebesar 674. Lalu selanjutnya untuk mencari material handling cost itu didapatkan rumus total cost dibagi dengan total distance. Maka total cost dapat kita bagi dengan total distance.
Nah, selanjutnya kita menghitung pada tabel material handling cost, di mana untuk ini dapat dilihat berdasarkan tabel dari calculating distance pada sheet distance between facilities. Dapat kita link ada from to. Lalu untuk travel distance of material handling juga dapat kita link dari sheet sebelumnya, yaitu di distance between facilities. Ada bagian travel distance of material handling. Lalu untuk material handling cost per meternya itu sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya pada tabel calculation of material handling equipment cost dengan nilai sebesar 470,77. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari material handling cost, di mana untuk rumusnya sendiri itu adalah perkalian antara travel distance of material handling dikali dengan material handling cost per meter. Sebelum itu jangan lupa untuk dikunci terlebih dahulu. Lalu dapat kita drag. Lalu kita jumlahkan material handling cost-nya. Setelah didapatkan total material handling cost tersebut, maka sheet ini telah selesai pengerjaannya. Jangan lupa untuk mengisi analisis dari material handling cost-nya. Lalu kita lanjut ke sheet from to chart, di mana pada sheet ini akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan tabel from to chart. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, jadi kita akan menjumlahkan biaya perpindahan dari setiap area from to yang sama. Pengerjaannya itu sebagai berikut, mana kita lakukan sum untuk area receiving menuju area GBBU. Nah, lalu kita tinggal menjumlahkan nilai dari material handling cost-nya untuk fasilitas dari area receiving menuju area GBBU. Kita totalkan. Lalu selanjutnya juga ada dari area receiving menuju area GBBP. Dapat kita sum. Lalu ada dari GBBU ke A. Dapat kita lakukan dengan cara kemudian lakukan perhitungan dengan langkah pengerjaan yang sama hingga semua nilai atau biaya perpindahan dari satu workstation ke workstation lainnya dapat diketahui pada tabel from to chart ini. Selanjutnya, kita akan menghitung total dari total biaya yang masuk untuk setiap WS, yang kemudian juga akan dilakukan perhitungan terhadap total biaya keluarnya.
Sini untuk total biaya masuknya dapat kita jumlahkan dan dapat menjumlahkan untuk total biaya keluarnya. Maka dapat kita jumlahkan perlu diperhatikan bahwa biaya masuk harus sama dengan biaya yang keluar. Maka dapat kita tes dengan cara baik. Untuk sheet from to chart-nya telah selesai. Jangan lupa dilakukan untuk analisis terhadap sheet from to chart-nya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.